Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Nabi Musa. Ayat hafalan cerita Alkitab anak-anak kali ini berasal dari Mazmur 150 ayat 6. Firaun sepakat untuk menindas orang Israel dan memberi perintah. Semua bayi laki-laki Israel harus dibunuh. Yokebed dan Amram ketakutan. Mereka tidak ingin bayi mereka mati. Jadi, mereka memutuskan untuk menyembunyikan bayi mereka. Selama 3 bulan, mereka berhasil menyembunyikan bayi mereka yang bernama Musa di rumah. Tapi, setelah 3 bulan, bayi Musa mulai sering menangis dan membuat terlalu banyak suara. Yokebed takut para prajurit akan menemukannya. Mari kita letakkan Musa di sungai Nil. Kata Yokebed. Kita akan memasukkannya ke dalam keranjang yang dilapisi dengan gala-gala dan ter, sehingga ia akan mengapung. Tahukah adik-adik apa itu gala-gala dan ter? Gala-gala dan ter adalah bahan yang dapat digunakan untuk menutup celah atau lubang dan bisa juga digunakan untuk merekatkan sesuatu. Aku akan mengawasi di sekitar keranjang itu dan memastikan tidak ada yang terjadi pada adikku. Miriam, kakak perempuan Musa, mungkin berkata. Akhirnya Yokebed membawa putranya ke sungai Nil dengan keranjangnya. Dia meletakkan keranjang itu ke dalam air di tempat alang-alang tumbuh sehingga keranjang itu tidak akan hanyut. Miriam mengawasi keranjang kecil itu untuk memastikan adiknya aman di dalam. Dan Yokebed berdoa agar Tuhan melindungi Musa. Ketika putri Firaun datang ke sungai untuk mandi, dia melihat keranjang itu. Apa itu yang ada di alang-alang? Dia bertanya kepada pelayannya. Tolong, bawakan itu untukku. Segera keranjang itu diserahkan kepada sang putri. Dia mengangkat tutup keranjang itu dan melihat ke dalam. Bayi Musa mulai menangis. Sang putri tersenyum dan berkata, Ini adalah salah satu bayi Ibrani. Aku tidak akan membiarkan dia mati seperti yang lainnya. Aku akan menjaganya dan membesarkannya seperti anakku sendiri. Miriam mendengar perkataan putri Firaun. Dia bergegas menghampiri sang putri dan bertanya, Apakah Tuan Putri ingin aku mencari seorang wanita Ibrani untuk merawat bayi ini bagimu? Ya, silahkan. Itu adalah ide yang bagus. kata putri Firaun. Miriam berlari dengan cepat dan menemui ibunya. Bersama-sama mereka pergi menemui putri Firaun. Ketika Yokebed tiba, sang putri tersenyum. Tolong, ambillah anak ini dan rawatlah dia untukku. Kata putri Firaun. Aku akan membayarmu dengan baik. Dan aku akan mengambilnya ketika dia sudah tumbuh lebih besar. Yokebed sangat senang mereka bisa merawat bayi mereka. Dan mereka bahkan akan dibayar untuk merawatnya. Ini adalah keajaiban. Kata Amram. Tuhan pasti punya rencana untuk bayi ini. Ya, jawab Yokebed. Kita akan mengajarinya semua yang kita ketahui tentang Tuhan. Dia harus tahu semua tentang Tuhan sebelum dia pergi untuk tinggal bersama sang putri. Amram dan Yokebed mengajarinya tentang Tuhan dan tentang umatnya, bangsa Israel. Tetapi tiba saatnya ketika Musa harus pindah ke istana. Musa belajar banyak hal di sana. Tapi dia tidak pernah melupakan Tuhan. Ketika Musa berusia 40 tahun, dia melihat seorang Mesir memukuli orang Israel. Dia menjadi sangat marah sehingga dia membunuh orang Mesir itu.
Keesokan harinya, Musa melihat 2 orang Israel berkelahi. Dia berdiri di antara mereka dan menyuruh mereka berhenti. Mereka menoleh padanya dan bertanya, Apakah engkau akan membunuh kami juga? Musa menjadi ketakutan. Dia telah melakukan hal yang mengerikan dengan membunuh orang Mesir itu. Dan Firaun mungkin akan membunuhnya karena hal itu. Maka Musa lari ke tanah Midian. Tuhan masih bersamanya dan melindunginya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab anak-anak hari ini adalah kita menyembah Tuhan ketika kita bersyukur kepadanya atas perlindungan yang diberikannya pada kita.